Assalamualaikum, hai, wilujeng sumping semuanya di channel YouTube aku, Nenkori, Nenden Komalasari. Di resep video kali ini aku ingin sharing. Jadi aku pernah ngalamin adonan donat yang lembek seperti ini. Ketika di rounding ini tuh akan sulit dibentuk ya. Sebenarnya bisa ditambahkan lagi terigu sedikit saja, tapi aku juga pernah menambahkan terigu pada adonan yang lembek seperti ini. Ternyata hasil donatnya ketika sudah dingin jadi gampang mengeras tekstur donatnya. Jadi, saran dari aku, sepanjang pengalaman mengalami adonan donat yang lembek seperti ini, yang paling aman adalah adonannya dipanggang saja, dibikin roti sobek. Nah, di video kali ini, aku juga akan nunjukin bahan-bahan apa saja yang digunakan, serta bagaimana cara membuat roti kentangnya. Oke, jika kalian penasaran gimana cara membuatnya, yuk langsung saja kita belajar bersama cara membuatnya. Simak videonya hingga habis ya. Pertama, campurkan bahan tepung terigu protein tinggi, ragi, gula pasir, garam, kentang yang tadi sudah dihaluskan, kuning telur, susu cair, tuangkan secara bertahap. Lalu kita uleni adonannya hingga kalis. Nah, kali ini aku menguleninya akan gunakan hand mixer. Karena kalau menguleninya dengan tangan perlu tenaga ekstra ya. Silahkan kalau kalian mau menguleninya dengan tangan. Nah, tadinya adonan ini sebenarnya mau aku bikin donat, tapi ternyata aku kebanyakan menambahkan bahan cairnya karena memang adonan yang diberi kentang itu teksturnya seperti kering di awal. Jadi jangan berpikir untuk langsung menambahkan lagi bahan cairan ya. Cairannya sesuai yang diresepkan. Nanti adonannya diuleni saja terus karena nanti juga akan kalis. Nah, karena aku kelebihan menambahkan bahan cairan, hasil akhir adonannya jadi lembek, makanya lebih baik aku panggang saja dibikin roti. Rasanya tetap enak juga kok. Jadi jika teman-teman mengalami kejadian yang sama seperti aku, adonan donatnya terlalu lembek, bisa dipanggang saja dibikin roti ya. Nah, resep video membuat donat kentang sudah ada. Linknya bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Oke, lanjut uleni adonannya. Setelah setengah kalis, kita tambahkan margarin. Lalu uleni lagi adonannya hingga kalis. Nah, ini kita matikan saja mixernya. Lalu mau aku uleni lagi dengan tangan sebentar saja. Jika terasa lengket adonannya, kita olesi saja tangannya dengan minyak goreng atau margarin. Alas kerjanya juga olesi minyak supaya tidak lengket. Nah, lihat adonannya, aku rasa ini sudah cukup elastis ya. Selanjutnya kita rounding atau bulatkan adonannya. Kita simpan di wadah. Ini wadahnya sudah diolesi margarin atau minyak goreng supaya tidak lengket. Lalu kita tutup rapat. Adonannya kita proofing sekitar 40 menit.
Nah, ini setelah 40 menit difermentasi, kita kempeskan adonannya, lalu uleni lagi sebentar. Selanjutnya kita potong adonannya menjadi beberapa bagian. Nah, ini berat adonannya sekitar 518 gram ya. Tapi nanti biasanya berat hasil tiap adonannya akan berbeda-beda. Itu tergantung dari pengaruh bahan-bahan yang digunakannya ya. Ini aku bagi masing-masing adonannya jadi 40 gram biar sama beratnya. Lalu kita isi bagian tengahnya. Karena adanya coklat batang, jadi isiannya cuma coklat batang saja yang dipotong-potong. Boleh gunakan selai coklat atau coklat meses ya. Kemudian kita tutup rapat adonannya dengan cara dicubit-cubit dan kemudian bulatkan. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya, tata adonan rotinya di loyang yang sudah diolesi margarin. Mohon maaf bila hasilnya tidak rapi, karena adonannya sangat lembek, jadi susah diatur ketika dironding. Dan ketika mengisi adonannya dengan coklat, jangan kebanyakan ya, nanti coklatnya bisa tembus kelihatan seperti ini. Kemudian di proofing lagi sekitar 30 menit dan tutup dengan serbet atau kain bersih. Dan ini mohon maaf, hasil fermentasi akhirnya tidak sempat di video ya. Tapi yang harus kalian lakukan adalah adonan rotinya yang sudah dironding ini, yang sudah ditata di loyang, ini di proofing lagi ya. Oke, nanti ini adonan rotinya setelah di proofing, kemudian nanti dipanggang. Panggang sekitar 30 hingga 30 menit. Nah, ini rotinya sudah matang. Setelah keluar dari oven, seharusnya diberi olesan margarin ya. Kalau aku tidak diolesi margarin, karena margarinnya kehabisan. Tapi itu tidak jadi masalah, karena roti kentangnya tetap enak dan lembut banget. Baru keluar dari oven langsung ludes rotinya. Rotinya hingga 4 hari pun masih empuk dan enak. Selamat mencoba ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Mohon maaf bila banyak kesalahannya, dan silahkan boleh dikomen dengan cara yang sopan tentunya. Sampai berjumpa lagi di resep video selanjutnya ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.